masih seperti dulu. Berarti bukan itu masalah. Mari kita cari tahu lebih jauh. Begitulah kita telusuri sampai pada usia 5 tahun ketemu. Pada waktu itu dia sedang di rumah bareng mama papanya. Lalu kemudian dia bermain-main sendiri. Lalu mama papanya pergi ke suatu tempat, masuk ke kamar. Nah, setelah bosan bermain-main dia panggil, loh kok nggak ada mama papa saya? Dia menyusul cari ke sana kemari, dia kemudian membuka pintu. Nah, pintu nggak terkunci, begitu dia buka, di situ dia melihat mama papanya sedang lucu-lucuan di atas tempat tidurnya. Nah, dia shock, anak usia 5 tahun. Saya minta semua memakai persepsi anak, bukan persepsi orang dewasa. Ya. Terjadi shock luar biasa di situ, kaget luar biasa. Dia membeku di situ menyaksikan itu, dan dia memori itu begitu kuat sekali dalam hidupnya. Dia merasa kok ada adegan penyiksaan seperti ini. Nah, bagi dia loh ya, ini persepsi anak kecil. Ada adegan penyiksaan yang dia perhatikan, meskipun bagi persepsi orang dewasa itu bukan penyiksaan, tapi bagi anak kecil ini penyiksaan. Dan memori itu kebawa seumur hidup dia. Terekam di badannya, sangat kuat sekali powernya. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang sudah dia nggak sadari. Kok bisa ya badanku jadi kaku kayak gini? Nah, memori ini diberesin. Begitu memori ini diberesin, dia sudah bisa jadi lemas lagi, jadi lebih rileks lagi. Begitulah. Dia ada memori ketahan, ada memori terpenjara dari seorang anak kecil yang pada waktu itu nggak ngerti apa-apa, shock luar biasa, apa-apaan ini? Kok ada penyiksaan di depan saya? Nah, seperti itu. Tapi itu sudah sempat dilupakan sekian lama. Sampai pada titik tertentu dia hanya taunya, kok badan saya tegang, kok badan saya seperti gemeteran, kenapa? Ternyata memori itu masih hidup. Tapi sudah nggak disadari, dia masuk ke wilayah ketidaksadaran itu. Ini satu contoh ya. Contoh kedua, seseorang datang cerita, bantu saya kok takut sekali melihat karet, saya keringatan, mau teriak, mau nangis melihat karet gelang itu. Kenapa? Saya nggak tahu. Ya berarti dari tidak sadar, namanya aja nggak tahu. Begitulah penelusuran ke belakang kita lakukan ke masa lalu untuk cari emosi apa yang terpenjara di dalam, emosi apa yang tertahan dan nggak terselesaikan. Ternyata di masa kecilnya juga ayah ibunya itu bekerja serius, pergi pagi, pulang malam, di rumah dengan pembantu tok. Tahu tak yang dia tahu orang tuanya hanya berpesan ke pembantu kalau bisa anak ini dijaga betul, makannya yang paling penting. Jangan sampai kurus. Nah, seperti itulah ya. Maka ketika anak ini sudah malas makan atau apalah namanya, selera makannya berkurang, dia dipaksa makan oleh pembantunya. Caranya ya cukup kurang manusiawi ya. Kalau dia nggak makan dipakai karet gelang itu loh Kang Abu, disentil. Nah, disentil pakai karet gelang itu sampai nangis-nangis dan mau makan. Begitulah kemudian memori-memori itu tertanam kuat. Waktu demi waktu, awal-awalnya sih enggak. Tapi karena memori itu tertahan, terpenjara, dia menjadi energi besar di dalam. Tapi pada momen tertentu dalam perkembangannya dia mulai kok aku gemetaran dia karet. Dan seterusnya sampai dia ketakutan sendiri. Nah, ketakutan enggak masuk akal seperti ini, itulah yang disebut fobia. Ya. Bagi orang rata-rata nggak perlu ditakuti, tapi bagi dia ini menakutkan sekali dan kita kadang-kadang nggak ngerti itu dan kita hanya menertawakan dia, bahkan ngerjain dia. Dia pasti punya memori ketahan itu, dia terpenjara oleh memori itu. Nah, dari dua contoh ini saya mau mengatakan bahwa betapa besarnya pengaruh dari peristiwa-peristiwa yang nggak terselesaikan dalam hidup kita bisa memenjarakan kita, mempengaruhi kita. Jadi di mata saya pribadi ketika melihat orang yang nggak janggal perilakunya, saya tuh nggak pernah ngejudge orang ini janggal, enggak, itu bukan gaya saya.
Saya langsung terpikir, kamu dipenjarakan emosi apa sampai kayak gini? Itu selalu yang ada di benak saya. Kalau saya bisa bantu kamu, saya bantu. Saya nggak pernah melihat orang abnormal, nggak abnormal, atau janggal, nggak janggal. Aneh, itu hanya persepsi awam kayak gitu. Apalagi menertawakan orang aneh, menurut saya itu nggak pantas. Dia semestinya manusia normal-normal saja, tapi di dalam hidupnya dia mengalami peristiwa tertentu, dan peristiwa itu ketahan menjadi memori nggak sehat. Itu yang seharusnya kita pikirkan lewat pertemuan malam hari ini ya. Nah, saudara-saudara kita seperti itu harus dibantu, bukan dianggap aneh-aneh saja. Itu nggak menyelesaikan masalah. Mengatakan orang ini aneh, orang ini maaf ya, istilahnya itu dalam tanda petik 3 kali gila dan lain sebagainya. Nggak seperti itu ya. Dari cerita saya tadi, saya berharap betul kita saling memahami lebih dalam bahwa kita semua bisa sakit karena membawa memori yang masih tertahan atau terpenjara itu ya. Jadi jelas sekarang kenapa kita bisa terpenjara ya. Karena ada peristiwa, perasaan, emosi tentang sesuatu di masa lalu yang belum terselesaikan dan tersimpan di dalam dunia ketidaksadaran. Sesederhana itu. Nah, sekarang kita baru saja ketemu istilah ketidaksadaran, dan dari tadi saya mengulang-ulangnya dengan sengaja supaya kita tahu betul ini peristiwa yang kita tidak sadari, tidak kita ketahui, karena itu disebut ketidaksadaran ya. Mari kita lihat sejarah munculnya sedikit ketidaksadaran ini dalam psikologi. Saya cerita sedikit kasus yang sangat besar di tahun 1880-an. Ada seorang wanita cantik sekali dari keluarga kaya. Dia punya adik laki-laki di waktu itu. Tapi dia merasakan suasana rumah yang gak bersahabat buat dia. Ya. Di zaman itu, seperti yang kita rasakan di era Raden Ajeng Kartini dulu, perempuan itu dinomor sekian kan, laki-laki yang dinomor satu kan ya. Dia marah pada situasi di rumah, di mana adiknya yang laki-laki itu mendapat hak istimewa, diperlakukan khusus di dalam sampai bisa menempuh pendidikan sampai level yang lebih tinggi. Sementara dia merasa aku ini bisa paham segala sesuatu dengan mudah. Tapi kok aku nggak diberi kesempatan itu. Itu salah satu sumber kemarahan dalam diri dia. Dia simpan marah itu ya. Nah, dia semestinya anak yang pintar. Dia bisa bicara lancar bahasa Inggris, Jerman, Italia, Perancis, ya Yahudi di awal di awal usia 20 tahunan waktu itu. Lancar sekali. Sampai dokter yang tangani dia tuh kok bisa begini, orang pintar kayak ini kok jadi aneh seperti ini. Waktu itu belum ada pemahaman tentang dunia ketidaksadaran. Peristiwa lain yang mengganggu dia adalah dia itu dekat sama ayahnya, tapi ayahnya itu ketika usia 50 tahun sakit-sakitan selama 6 bulan dan dia nemani terus ayahnya sampai akhirnya ayahnya itu meninggal. Nah, bayangkan dia dekat pada ayahnya kemudian meninggal. Jadi ayahnya ini figur yang membuat dia merasa sedih sekaligus membawa marah, dan itu semua ketahan di dia ya. Tahu-taunya di suatu momen dia datang menemui dokter, kondisinya sudah sangat parah. Diperiksa secara medis nggak ada masalah. Lalu kemudian dokter-dokter itu mulai bertanya, ini pasti bukan sesuatu di badan dia. Badan dia baik-baik saja, tapi sesuatu di dalam yang kita nggak tahu apa yang menyebabkannya. Nah, dalam penanganan dokter yang namanya Joseph Breuer di waktu itu, muncul gejala-gejala ini. Tangan kanannya itu keputar keluar dan ngancing, nggak bisa gerak lagi. Sikunya juga jadi kaku, rahangnya itu juga jadi kaku dan dia jadi sulit ngomong. Dia kehilangan kemampuan berbicara Jerman. Dia tinggal dalam masyarakat yang berbahasa Jerman, tapi dia nggak bisa bahasa Jerman. Dia hanya bisa berbahasa Inggris. Ini merepotkan seluruh orang di rumah. Pembantunya hanya bisa berbahasa Jerman, sementara dia kehilangan kemampuannya ngomong Jerman. Dia hanya bisa bahasa Inggris. Dia hanya mau makan orange dan apel, dan dia tidak mau minum sama sekali. Berhari-hari, ya, bahkan berminggu-minggu nggak minum dan tetap hidup. Kalau toh dia makan hanya orange dan apel. Lalu dia didiagnosis penyakit yang namanya histeria. Histeria ini seperti orang di Indonesia ini kita sebut kesurupan itu, teriak-teriak, matanya membelalak gitu. Ya. Membelalak, kesurupan, guling-guling, gak karu-karuan.
dan sulit ditenangkan. Nah, kenapa bisa histeria seperti ini? Kenapa bisa kesurupan seperti ini? Gak ada jawabannya waktu itu. Tapi kemudian Breuer punya eksperimen ringan. Mungkin orang ini kalau tak ajak omong, ajak cerita-cerita, mungkin bisa meringankan kali ya. Begitulah, dia ngajak cerita. Tapi kok dari waktu ke waktu, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu, yang keanehan-keanehan di badan itu, hilang satu persatu, tanpa diberi obat. Hanya diajak cerita. Berarti terjadi letupan-letupan di situ. Emosi-emosi yang ketahan rupanya bisa lepas di situ lewat cerita. Begitulah kemudian terkenal istilah talking cure, penyembuhan dengan cerita saja. Dan yang menemukan itu ya seorang dokter yang seharusnya memberi obat, tapi dia nggak lihat ada masalah pada badannya. Berarti bukan badan penyebabnya. Kalau begitu apa? Dunia batin. Ada apa dalam dunia batinnya? Saya nggak tahu. Tapi mungkin dengan cerita sesuatu dari dalam sana nguap sedikit-sedikit, akhirnya bisa membantu dia. Dan betul, wanita yang bernama Anna O tadi itu pelan-pelan pulih. Ya. Nah, satu contoh misalnya, dia kan tadi nggak mau minum tuh, nggak bisa minum malah, ya. Dipaksa minum pun nggak bisa. Begitu dia cerita, di tengah ceritanya tuh tiba-tiba muncul memori. Memori itu dia pernah pergi dengan temannya, lalu di gelasnya itu ada minuman air putih, dia letakkan di depan dia, dan anjing temannya ini meminum airnya itu. Nah, itu peristiwa paling menjijikkan dalam hidup dia, dan itu terekam ya, terekam begitu saja. Nah, begitu momen tertentu di masa hidupnya ketika dia sakit-sakitan ini, memori itu juga sedang mengganggu dia dari dalam ya. Jadi memori itu hidup tanpa dia sadar, itulah yang membuat dia sulit minum. Ketika dia ceritakan memori itu meletup. Setelah dia cerita, ditawarkan air, dia minum kok. Berarti telah terjadi peletupan emosi yang tertahan dalam dia ya. Nah, kok cerita bisa menyembuhkan? Awalnya penyembuhan dengan cerita itu diberi nama chimney sweeping. Chimney itu cerobong asap seperti ini ya. Ini cerobong asap di di rumah-rumah di Eropa itu kalau musim dingin kadang-kadang mereka membakar kayu di dalam rumah, lalu panasnya itu keluar lewat cerobong ini. Ya. Nah, ini cerobong asap yang kalau tidak rajin dibersihkan itu akan membuat suasana dalam rumah itu menjadi toksik, beracun ya. Karena itu harus rajin-rajin dibersihkan supaya terjadi penguapan di sini. Ya. Kalau banyak hambatan di sini, nggak teruapkan dengan bagus, yang terganggu ya orang dalam rumah itu sendiri. Nah, hal yang sama terjadi dengan ruang batin kita. Ya, ada panas-panas di dalam, emosi-emosinya marah itu kan api itu kan panas dari dalam itu. Kalau nggak teruapkan dengan bagus, nah itu jadi penyakit. Karena itu di awalnya dikatakan chimney sweeping, membersihkan cerobong asap supaya emosi-emosi itu keluar, mengalir ya. Nah, bagaimana cara Breuer tadi menyembuhkan? Sederhana sekali semestinya. Jadi dia baringkan orang seperti ini ya. Dia memperhatikan saja, silakan cerita, bebas cerita apa saja yang ganggu kamu, nggak ada sensor di sini. Cerita ya. Mau ngomong apa saja silahkan. Nah, dia dibiarkan berbicara bebas, mengeluarkan memori-memori kehidupannya. Nanti Breuer ini memperhatikan cerita-ceritanya ini. Ya. Nah, baru kemudian dari cerita-cerita itu, dia soroti memori-memori yang rasanya mengganggu dia yang mana. Nah, dia soroti itu, dia perhatikan itu, dan biasanya memori yang mengganggu itu diberi porsi lebih besar untuk diekspresikan. Efeknya apa? Banyak orang sembuh dengan cara itu, ya. Banyak sekali. Tapi ada bahayanya loh. Cerita-cerita seperti itu kalau Anda cerita Anda cerita ke orang yang nggak pas, ya, yang dalam bahasa awam itu Kang Abu kita sebut sebagai ember. Kita cerita mengungkapkan emosi kita, didengarkan di awal. Agak ringan rasanya, tapi setelah itu dia cerita lagi ke orang lain. Nah, ini masalah. Ya.
Jadi ceritalah pada orang yang tepat supaya emosi kita itu kemudian tersalur tanpa ada masalah yang menyusul. Ya. Ada bahaya kedua yang namanya kontratransferensi. Saya jelaskan sedikit dulu tentang ini karena ini yang banyak terjadi. Ya. Ketika saya bermasalah, misalnya saya masalah dengan teman saya, ya, ada konflik serius, lalu itu mengganggu saya. Saya kemudian cerita ke Kang Abu, karena saya merasa Kang Abu bisa membantu saya. Kang Abu dengan niat tulusnya mendengarkan saya. Nah, kalau Kang Abu nggak rajin memeriksa diri sendiri, misalnya Kang Abu juga sedang ada masalah, konflik dengan temannya sendiri, cerita saya itu bisa menggoyang Kang Abu dari dalam. Nah, ini yang sering kali terjadi. Seseorang datang curhat ke orang lain, nah orang lain yang mendengarkan ini ikut goyang. Setelah temannya pergi, yang cerita pergi, dia merasakan rasa nggak enak dalam diri dia. Dia merasa ada yang ganggu dia dari dalam setelah mendengar cerita seseorang. Berarti ceritanya itu menggoyang saya sendiri. Ketidaksadarannya connect dengan ketidaksadaran saya dan mengganggu saya sendiri. Nah, itu bahayanya ya. Jadi penting sekali ketika orang cerita ke kita, kalau kita mau bantu loh ya, kalau kuat, itu benar-benar jadilah seperti proyek layar putih, di mana dia menumpahkan, mengeluarkan isi-isi memorinya, tapi kita tetap tenang seperti layar putih, itu yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau dia cerita sementara kita sendiri goyang, itu berbahaya. Dan ini yang terjadi pada kasus tadi. Jadi wanita ini sembuh, merasa ringan, semua penyakitnya itu rasa lepas setelah dia cerita ke dokter ini. Tapi kemudian wanita ini merasa bersyukur sekali terselamatkan oleh dokter ini. Dia lalu menyimpan rasa suka pada dokter ini. Kalau dokternya biasa-biasa saja ya nggak apa-apa, kamu suka, aku nggak apa-apa, aku profesional. Aku benar-benar dalam posisi memperhatikanmu, aku niat membantu kamu. Kalau berhenti di situ semuanya beres. Tapi ternyata diduga dokter ini juga suka pada wanita ini. Nah, terganggu. Karena dia orang profesional, dia akhirnya memutuskan terapi ini, meskipun wanita ini sudah membaik, dia putuskan, sudah dicukupkan sampai di sini. Karena saya sendiri terganggu. Nah, begitulah dia kemudian pergi liburan, ceritanya seperti itu ya. Jadi ketika seseorang cerita ke kita masalah-masalahnya dan kita dengarkan, di situ terjadi pengeluaran memori-memori yang tertahan itu namanya transferensi. Sampai di sini baik sekali, bagus sekali. Asal tidak ada respons dari kita yang juga mengganggu kita dan mengganggu hubungan itu. Kalau itu terjadi namanya kontra transferensi. Inilah yang sering kali terjadi dalam masyarakat kan. Niatnya awal curhat, lalu kemudian terjadi suka sama suka. Berarti di situ terjadi transferensi dan kontra transferensi. Orang-orang psikologi pun begitu kok. Jadi ketika dia mau jujur sama dirinya sendiri, ada orang cerita dan dia rasa kok aku dari dalam goyang nih. Dia harus gentle, harus bijak mengoper pilihan ini ke orang lain. Karena kalau dia teruskan, biasanya sudah nggak bagus hubungan itu, ya. Nah, yang mau saya katakan sekarang, kita semua punya peristiwa-peristiwa hidup, masing-masing versi kita ya. Saya pun mengaku itu ya. Kalau saya lihat hidup saya tegaskan lagi di sini, bahwa saya masuk ke psikologi itu karena peristiwa-peristiwa suram yang ingin saya pahami dalam hidup saya ya. Saya masuk ke psikologi untuk memahami itu. Saya kedatangan peristiwa suram tersimpan di gudang memori saya. Saya ingin tahu apa yang ganggu saya yang saya tidak tahu ini. Tahu-taunya pikiran saya terganggu, tidur saya terganggu, emosi saya terganggu. Semuanya mengganggu saya dari dalam, mukul-mukul saya dari dalam. Nah, saya ingin paham itu. Dan sekarang saya paham bahwa semua itu ternyata hanya memori-memori yang tertahan di dalam, terkancing di dalam, dan minta dibebaskan, minta dilepaskan. Jadi bagi saya, yang kita sebut masalah itu semestinya bukan masalah kok. Itu hanya memori yang minta dilepaskan. Itu saja.
Kalau bisa terlepaskan, kita tiba-tiba merasa plong. Ya. Jadi solusinya semestinya sangat sederhana untuk kondisi terpenjara itu. Yang pertama, lepaskan energi dari memori yang masih tertahan. Itu pengaruhnya ke badan loh. Dan juga ke manas. Manas ini pikiran, perasaan, emosi kita. Tadi saya sudah beri contoh jelas sekali. Ada memori pada anak-anak ini nggak terselesaikan sampai badannya ngancing ketika bareng sama suaminya. Ada memori tentang karet nggak terselesaikan, dia ketakutan pada karet. Begitu melihat karet mukanya tegang sekali, matanya membelalak. Jadi ketika kita simpan memori yang nggak terselesaikan, yang jadi korban siapa? Ya kita sendiri, badan kita korban, pikiran, perasaan, emosi kita korban. Itu yang pertama. Nah, kalau ada memori yang stuck, nyangkut, sudah terlalu lama, kita butuh teknik khusus seperti dalam kasus fobia tadi dan vaginismus. Vaginismus itu yang wanita tadi ya, yang tegang seperti itu. Nah, karena itu bagusnya kalau ada masalah jangan terlalu berlarut-larut deh. Ya. Ditahan boleh, ya sambil kita mikirkan solusinya apa ya. Ditahan lagi boleh sambil kita mikirkan. Jangan ditenggelamkan sampai kita lupa. Sampai kita rasanya nggak bermasalah lagi. Nanti dia mengganggu. Ya. Karena itu dilepaskan. Disadari saya punya masalah. Terima saya punya masalah. Mungkin momennya belum pas. Belum ketemu orang. Waktunya belum pas. Tapi saya niat mau menyelesaikan. Nah seperti itu ya. Jadi intinya kita bisa menjadi lebih baik kalau kita mau menyadari yang tidak kita sadari itu obat paling bagus. Seperti yang saya beri contoh tadi banyak ya, itu contoh-contoh gimana memori itu sudah nggak disadari. Ini harus diselesaikan, disadari kembali. Setelah itu plong saja, plong begitu saja. Ya. Begitu cara berpikir orang-orang di barat sana, kenapa kita kadang-kadang bermasalah dengan kehidupan kita. Ya. Sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan orang-orang di timur sini, tempat kita hidup. Untuk lepas dari tekanan-tekanan masa lalu, idealnya, kata orang sosiologi itu das sollen. Idealnya, baiknya, bagusnya, ya kita seperti mereka ini, bisa duduk diam, diganggu memori, dia tetap diam, sampai meletup sendiri. Nah orang-orang seperti ini pasti orang yang punya kesadaran level tinggi. Dia sadar pada badannya, dia sadar pada pikiran, perasaan, emosinya, dan dia bisa melewati semua itu. Ya. Saya kadang-kadang di masa lalu itu, kalau sudah ada memori tertentu yang ganggu saya, ya saya lebih senang cerita diri sendiri. Itu kadang-kadang yang kena itu pada saya itu perut. Perut itu seringkali terganggu sistem pencernaan saya. Ya. Nah itu kelemahannya seorang Hans ini. Ketika pikiran tertentu muncul dan mengganggu, masalah saya itu selalu ke daerah pencernaan itu ya. Dan memang badan kita ini rentan sekali menerima kiriman signal dari pikiran, perasaan, emosi kita. Jadi bagi orang timur, pikiran, perasaan, emosi itu nggak bisa dipisah dari badan, itu satu paket ya. Jadi psikosomatis itu, mungkin sudah ada yang pernah dengar istilah psikosomatis. Psiko itu pikiran, perasaan, emosi kita, somatis itu badan, itu satu paket. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit itu semestinya adalah akibat dari pikiran, perasaan, emosi, bahkan mayoritas kalau kita mau jujur ya, mayoritas penyakit itu pikiran, perasaan, emosi yang ketahan. Ada kasus yang paling baru yang saya temui kemarin ini cukup menyedihkan ya. Anak ini anaknya kalem, usia 23 tahun, tapi pandangannya tentang hidup itu sudah buruk sekali. Orang tuanya datang dengan laporan, bantu kami, anak ini pikirannya cuma satu, mau bunuh diri. Dan nanya usianya berapa, 23 tahun. Ibu coba rentet, kenapa sampai seperti ini? Nah versi orang tuanya bilang, setahu saya dia sudah ke psikiater itu usia 8 tahun. Loh, kok bisa usia semuda itu sudah ke dokter jiwa? Iya, dia waktu itu sudah mengalami trauma. Trauma itu kan luka batin. Kok usia segitu sudah mengalami trauma? Ada apa? Diceritakan lagi oleh orang tuanya.
Kejadiannya begini, dia tuh kena demam berdarah. Dia kena demam berdarah di opname, semua alat-alat medis itu masuk sampai hampir sebulan di rumah sakit. Mungkin setelah itu dia trauma, lalu kemudian mengalami gangguan seperti ini. Lalu saya bilang, oke, saya kok merasa bukan di situ ya. Kalau hanya demam berdarah itu persoalan badan saja, begitu sembuh seharusnya muncul kelegaan. Tapi kok justru setelah sembuh penyakitnya keluar. Ada sesuatu di luar demam berdarah. Begitulah saya tanya-tanya apa yang terjadi ke kamu. Dia diam saja. Saya pancing lagi cari ada memori ketahan ini. Sampai dia jadi kayak gini. Dia lalu nangis bilang, masa kecil saya itu hanya menonton bapak ibu saya berantem setiap hari di depan saya. Nah, keluar sekarang penyebabnya. Dia nangis-nangis, dia bilang cerita terus. Kenapa saya bilang cerita? Talking cure tadi, penyembuhan lewat cerita itu Kang Abu. Cerita, udah lepasin. Ibunya kemudian, saya bilang, Bu, mohon anak ini dibiarin cerita, biarin versi dia sekarang. Begitulah keluar, dan dia merasa lebih ringan dengan cerita itu. Nah, sampai kemudian di usia 23 tahun dia didiagnosis bipolar. Nah, bipolar itu gampang kok, ditelusuri aja pasti ada emosi yang memenjarakan dia. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Cuma dia sudah nggak tahu apa. Nah, anak ini ketika dia cerita ke saya, dia bilang, maaf Pak, saya sudah nggak tahu kenapa saya begini Pak, saya nggak tahu. Saya bilang nggak apa-apa, justru karena kamu nggak tahu kita bantu cari tahu kenapa kamu nggak tahu. Dan kemudian terungkap banyak hal itu. Nah, ini menurut saya penting sekali kita sebagai orang yang ingin menguatkan karakter bangsa, katanya begitu. Anak-anak sekarang ini ya kalau kita nggak siapkan betul mentalnya nanti pintar-pintar tapi pada sakit semua di dalam. Jangan sampai itu terjadi ke depannya ya. Pintar tapi sakit itu berbahaya loh. Saya takut sekali pada orang yang pintar tapi dalamnya sakit. Itu orang paling berbahaya di dunia. Ya sangat berbahaya. Ya. Karena itu jangan sampai terjadi kita memintar-mintarkan generasi ke depan kita banggakan akan muncul suatu generasi yang luar biasa pintarnya. Iya nggak apa-apa. Kita senang dengan itu tapi jangan sampai dalamnya sakit. Bahaya sekali. Begitu ya. Jadi kenyataannya seperti itu. Seharusnya kita seperti guru-guru kita di timur. Tapi kenyataannya nggak begitu ya. Nah, kita perlu menyembuhkan ini sedini mungkin. Kalau ada orang marah ya biarin saja, dia berarti membawa sesuatu ya. Nah, kita belajar menenangkan dia, dibuat semakin tenang. Pada saat dia tenang seperti ini, diuapkan. Kalau udah lepas itu dia ringan sekali kok. Ada rasa enteng luar biasa dari dalam. Jadi anak-anak sekarang ini mungkin lebih banyak diarahkan ke latihan-latihan sederhana aja untuk menenangkan diri saat emosinya meluap-luap itu. Karena banyak sekali saya terima anak-anak muda itu kok membawa emosi-emosi ketahan terpenjara di situ ya. Kalau kita nggak siapkan ini dari sekarang, mereka akan membesar itu suatu saat kita hanya melihat keanehan-keanehan pada orang-orang pintar di masa depan ya. Nah, perhatikan sekarang apa yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung ini. Penting sekali bagi kita pribadi, bagi saya juga ya sebagai orang yang mau membantu orang lain. Ya kita semua sama-sama kok. Ya. Kadang saya dibantu orang lain, kadang saya membantu. Dia bilang begini, kita tidak bisa mengubah apapun kecuali kita menerimanya. Obat semuanya itu menerima bahwa saya mengalami peristiwa ini. Tapi kecenderungan alami kita kan gak menerima, menolak. Menyayangkan kenapa itu terjadi, justru sakit muncul dari situ. Itu yang memenjarakan kita. Sehingga Jung bilang tidak bisa mengubah diri kita, nggak bisa menyembuhkan diri kita kalau kita belum menerima. Mengutuki, menyalah-nyalahkan, itu yang sudah terjadi itu nggak akan membebaskan kita. Anda akan semakin tertekan dengan mengutuk-ngutuki yang sudah terjadi. Jika seorang dokter jiwa ingin menolong seorang manusia, dia harus menerima manusia itu apa adanya.
Seperti yang saya ceritakan tadi Kang Abu, nggak buru-buru, aneh, kok begini sih, nggak perlu seperti itu. Dia begini itu ya sudah normal, begini sesuatu terjadi, maka dia begini. Nah kita terima dia apa adanya. Dan seorang dokter jiwa bisa melakukan itu, menerima orang lain apa adanya, hanya ketika dia sudah menerima dirinya sendiri apa adanya. Kuncinya, kita harus menerima diri kita sendiri apa adanya. Itu obat semuanya, paling ampuh sekali. Saya selalu bilang begini pada setiap orang ya, semua orang sudah cantik di jalan hidupnya masing-masing. Sudah cantik, ya, nggak perlu dibanding-bandingkan jalan hidupnya Kang Abu dengan Hans atau siapapun, nggak usah. Semua sudah cantik di jalan hidupnya masing-masing. Kita hanya perlu menerima jalan kita masing-masing. Bahwa saya harus mengalami sakit di usia 7, dia di usia 12 tahun, dia sakitnya di usia 3 tahun, itu masing-masing versi kita masing-masing ya. Kita menerima jalan kita masing-masing, yang kalau kita ikuti ya, kita ikuti betul jalan itu, nggak berhenti, nggak nyantol, nggak nyangkut, nggak terpenjara, pasti kita ke arah yang sama, yaitu kebahagiaan. Jadi kita semua berjalan di jalan hidup kita masing-masing, sudah bagus begitu, sudah cantik begitu, durinya masing-masing di jalan masing-masing, terima itu, berjalan lurus, ujungnya kita semua merasakan yang kita cari bareng-bareng, bahagia. Siapapun yang hidup di planet bumi ini, motivasinya cuma satu kok, bahagia. Motivasi yang lain itu anak-anaknya saja. Dan kita semua bisa sampai ke kebahagiaan itu kalau kita menerima hidup kita, kenyamanannya, termasuk duri-duri yang menyertainya. Begitu. Saya kira untuk hari ini gambaran sekilas tentang pentingnya menikmati hidup kita masing-masing di jalan kita masing-masing yang sudah cantik itu diterima. Kalau ada memori yang masih nyangkut, ya diselesaikan. Hanya dengan cara itu langkah kita menjadi lebih ringan ke depannya. Begitu, Ngabu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Hans. Wah, ini banyak sekali memberikan informasi yang sangat penting ya. Jadi semakin mengerti betapa pentingnya ya kalau kita mau berbicara pendidikan parenting dari awal anak-anak gitu ya, 0 sampai 7 tahun itu adalah satu programming installment yang benar-benar siapapun itu akan diinstal dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tadi juga ngelihat ada anak yang di usia 5 tahun yang melihat tadi gitu ya, kekerasan itu jadi bisa di bawah di bawah sadarnya juga bisa jadi terpenjara, dan itu saya rasa penting sekali gitu. Terima kasih Mas Hans malam hari ini, ulasannya saya rasa sangat relevan dan saya rasa banyak yang relate juga gitu ya, dan saya rasa juga kita semua ingin mencari jalan keluar gimana caranya supaya tidak terpenjara. So teman-teman, kalau ada yang mau memberikan opini atau bertanya, ini mumpung ada Mas Hans di sini, boleh silahkan ya, yang di Instagram Live, YouTube maupun yang di Zoom. Oke, Mas Hans tadi sebelum ke teman-teman mungkin ada beberapa yang ingin saya gali sedikit. Tadi berbicara masalah emosi dan ekspresi gitu ya. Tadi dikatakan bahwa emosi itu kalau disimpan itu dia akan seperti dikubur dan nanti akan uglier gitu bahasanya tadi. Akan jadi semakin jelek lah, ganas dan seterusnya gitu. Nah, apakah ini artinya kalau ada emosi cepat-cepat luapkan aja, kalau mau marah aja gitu, atau gimana kira-kira Mas Han? Silakan. Iya, diekspresikan iya, tapi diluapkan dalam cara yang konstruktif, enggak dalam cara yang justru menimbulkan luka pada orang lain. Nah, dengan cara seperti itu tetap harus diekspresikan ya, dengan diungkapkan dengan kata-kata. Satu, kalau nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata jangan dipaksa. Kalau misalnya kita ingin menegur orang yang menyakiti kita, menyampaikan rasa sakit kita pada orang lain, sementara orang itu nggak dalam posisi mendengarkan, bahkan potensial menyakiti kita berlebihan lagi, itu dihentikan pada jalur itu. Kita memakai jalur kemudian berani mengakui bahwa rasa sakit ini sedang mengganggu saya, dan kemudian saya pelan-pelan melewatkan dalam kesendirian saya bisa. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bermeditasi. Jangan pikir orang bermeditasi itu dia diam, tutup mata, nggak diganggu. Kalau mau jujur dia pasti diganggu oleh pikiran, perasaan, dan emosinya. Tapi dia bisa bertahan di situ, membiarkannya lewat, menguap sendiri. Nah itu butuh skill kalau untuk melakukannya di jalur itu. Itu mungkin Kang Abu. Oh iya, saya mau komentari sedikit tentang pernyataan Kang Abu yang bagus sekali tadi tentang pendidikan dan orang tua ini nyambung.
Saya beri kasus lagi satu anak yang tersiksa dalam kondisi rumah yang gak sehat. Dia lalu kemudian sering pingsan, Hmm. sering sakit-sakitan. Nah, dia kemudian bersekolah, anaknya cerdas. Cerdas ini anak ini saya bilang. Tapi di sekolah, oleh gurunya, ketika dia sering pingsan, gurunya panggil lalu diomelin. Omelannya begini, dan membuat dia nggak mau sekolah lagi. Hmm. Saya nggak suka dengan orang yang berpura-pura. Hidupmu penuh dengan kebohongan. Dia bilang, omongan guru itu benar-benar nempel di saya. Sejak itu saya memutuskan nggak mau lagi sekolah. Begitulah dia kemudian berhenti sekolah. Jadi dia memang sakit, tapi karena sering pingsan, di mata orang yang nggak paham, ini dibuat-buat nih, ngarang nih. Nah, kemudian terlontar kata-kata yang justru memperberat kondisi semula. Nah, karena itu pendidikan dan parenting ini perlu kerjasama. Jangan sampai anak-anak kita ini banyak trauma dengan dunia pendidikan karena yang ingin mereka dapatkan di situ pendewasaan, tapi justru terkena rasa sakit. Itu yang perlu kita hindari dalam dunia pendidikan. Nggak sebatas menularkan informasi, transfer ilmu, nggak. Ada sesuatu yang lebih penting yang perlu mereka pelajari di situ, yaitu pentingnya diperhatikan, pentingnya dimengerti dari dalam, bukan hanya soal pendidikan itu hanya bagian kecilnya aja pikiran informasi itu ya. Lebih penting daripada itu didewasakan, dimengerti. Begitu, Kang Abu. Oke, terima kasih Mas Hans, terima kasih banyak. Dan mungkin ini sudah ada yang raise hand, Ibu Anca, silakan. Selamat malam Mas Han, Mas Abu. Yang ingin saya tanyakan Pak Mas Han, apakah anak berkebutuhan khusus itu bisa mengalami stres berat dan bagaimana peran orang tua untuk memberikan healing terhadap anak berkebutuhan khusus? Yang kedua, impostor syndrome atau sindrom penyemu. Apakah anak yang mengalami sindrom penyemu akan mengancam jiwa anak? Dan apa yang harus dilakukan orang tua dan untuk mendeteksi ciri-cirinya? Terima kasih Mas Han. Makasih Mas Abu. Oke, yang kedua tadi sindrom apa Bu Anca, maaf? Sindrom penyemu. Oh, oke. Jelas sedikit dulu yang dimaksud. Ya, bisa diperjelas sendiri sindrom penyemu yang dimaksud seperti apa, konkret apa contohnya? Misalkan anak tersebut dia stres yang berlebihan dengan melukai dirinya sendiri. Anak-anak. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anca, terima kasih. Saya rasa pertanyaan Bu Anca mewakili dari dua pertanyaan yang sama gitu, jadi bisa langsung dijawab sekaligus. Silakan Mas Hans, terima kasih. Ya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, namanya aja berkebutuhan khusus, dia butuh perhatian khusus memangnya, karena dia nggak seperti anak-anak pada umumnya, dia menampilkan sesuatu yang berbeda, dan ini memang menjadi perhatian khusus di psikologi juga, sehingga ada orang-orang yang berkecimpung di bidang itu yang khusus memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya sarankan ketika memiliki anak-anak seperti ini, silakan untuk bisa mengerti dunia mereka, bisa konsultasi di orang-orang psikologi yang berkecimpung di bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Ada, tuh ya. Terus yang kedua, kalau self injury, ini biasanya karena membawa marah ya. Ini seringkali saya juga temui seperti itu, Kang Abu datang ke saya, membawa sayatan-sayatan baik di pahanya, di betisnya, maupun di tangannya ya. Ya kadang-kadang itu yang pertama saya perhatikan pada remaja-remaja yang datang konseling atau konsultasi, karena banyak sekali kok tangannya penuh dengan goresan-goresan. Biasanya mereka pakai cutter gitu ya. Nah, itu juga terjadi karena emosi ketahan itu ya. Jadi begitu diekspresikan, dikeluarkan seperti tadi dalam cara yang sehat. Nah itu biasanya dengan sendirinya mereka mengerti bahwa mereka sakit karena emosi yang ketahan selama ini. Iya, ini perlu menjadi perhatian khusus kita untuk anak-anak yang banyak melukai diri ini. Ya, banyak sekali, maaf saya harus mengatakan ini karena jumlahnya besar sekali. Lagi-lagi itu terhubung dengan suasana rumah, kembali lagi ke parenting yang gak kondusif. Mereka menahan diri, mau cerita juga gak ada tempat.
Akibatnya emosi itu blunder di dalam, perlu dikeluarkan sedikit. Kalau dia punya kesempatan mengeluarkannya dengan pergi nongkrong, ya nggak apa-apa, bagus ya. Tapi cara-cara seperti itu misalnya dia nggak dapatkan, sudah tersiksa, dilarang keluar, ya di dalam kamar. Sampai satu ibu itu heran, loh kok di lacinya ada silet, ternyata silet itu dipakai melukai diri. Nah ibu, dia itu tertekan, sudah tertekan, nggak boleh keluar. Jadi dia di kamar menghadapi pikiran yang super liar itu, dia butuh menenangkan dirinya, dia memakai cara seperti itu. Kenapa dia melukai diri sendiri? Kenapa dia melukai badannya? Ya karena dia sudah nggak memberi harga lagi pada badan. Gak ada harganya, sekalian dirusak saja karena dia mempersepsikan dirinya sudah rusak seperti itu. Jadi lagi-lagi itu ada emosi-emosi yang tertahan yang perlu diekspresikan. Biasanya pengalaman saya sih setelah melakukan beberapa kali tadi model bicara, lepasin, uapkan, itu mereka melaporkan sudah berkurang frekuensinya. Kalau tadinya seminggu 2 kali, bisa sebulan, kadang terpancing sekali, tapi nggak apa-apa. Itu sudah membaik ya, begitu ya. Oke. Terima kasih Mas Hans. Tadi dengar apa namanya, betul, saya juga banyak dengar berita, dengar cerita gitu ya, menyakiti diri itu sekarang dalam tanda petik memang rising gitu ya, memang naik. Nah, dan di situ tuh ada kepuasan ketika dirinya tuh tersakiti. Nah, kepuasan itu tuh datang dari mana sih Mas Hans, dan apakah itu suatu dalam tanda petik gangguan atau di situ memang ada memori tentang bahwa dia sangat menikmati gitu menyakiti dirinya tuh. Gimana tuh Mas Hans? Kalau dari beberapa, ini saya beri contoh aja ya, saya beri contoh. Itu biasanya dia sudah merasa nggak punya nilai lagi, nggak punya nilai, ya, nggak punya nilai. Dia merasa nggak punya nilai, terus masih juga ada pikiran-pikiran bunuh diri kadang-kadang muncul, tapi dia handle itu, ukuran pikiran bunuh diri itu jangan, ini nggak boleh terjadi. Nah yang kemudian dia turunkan levelnya ke melukai diri sendiri. Nah ini contoh aja ya, ini sebagai pembelajaran saja. Seorang anak remaja masih muda, menurut saya penampilannya cantik ya, lu kita lihat fisiknya. Tapi ketika dia cerita, pikiran-pikirannya tuh bunuh diri aja, sampai kadang-kadang itu dia bermotor itu ingin segera menabrakkan dirinya di suatu tempat. Terus kelakuan lain yang dia lakukan itu sering menyilat-nyilat tangannya, sampai saya lihat kok tangannya tuh sudah penuh dengan sayatan. Sudah kita lakukan semacam penguapan. Ternyata dia itu dilecehkan oleh ayah tiri dia. Dilecehkan oleh ayah tiri dia. Sudah tahunan seperti itu, dia merasa sudah, badanku ini nggak ada harganya. Nah gitu loh. Aku sudah orang rendahan, murahan sekali. Nah, ngerasa nggak menghargai diri ini. Kita kalau menghargai badan, mana berani saya melukai badan saya kalau saya beri nilai pada badan saya. Nggak ada artinya lagi dirinya. Rasa nggak menghargai diri sendiri ini yang merasa sudah tidak berarti seperti itu yang mendorong dia mati sekalian pun nggak apa-apa buat saya. Ya. Melukai diri sendiri pun nggak masalah. Bahkan ketika dia melihat darahnya keluar itu nikmat sekali kata dia. Nikmat sekali. Nah ini versi orang-orang seperti itu. Dan ini seringkali mereka buat komunitas-komunitas, ini juga penyakit baru di masyarakat kita. Komunitas nggak bisa tidur, namanya komunitas insomnia. Komunitas bipolar, ada komunitas bipolar. Mereka lalu saling cerita tentang bipolarnya, bipolar tambah bipolar jadi tambah bipolar nanti ya. Terus komunitas yang ada yang sering melukai diri, mereka juga kumpul-kumpul satu sama lain cerita-cerita seperti itu. Ini nggak menyembuhkan apa-apa, ini hanya memperparah kondisi. Tapi yang mau saya sampaikan, kondisi anak-anak kita ini banyak yang sakit. Kita harus introspeksi betul nih. Bagi keluarga kita masing-masing, tolong dirawat nih anak-anak ini. Kalau kita pengen memikirkan serius generasi ke depan yang sehat. Sedih saya, sedih sekali lihat anak-anak sekarang ya.
Apakah mereka kuat suatu saat menghadapi tekanan hidup kalau hanya tekanan-tekanan seperti ini sudah harus melukai diri seperti itu? Karena soal waktu saja. Kalau diri sendiri dilukai itu bisa melukai orang lain dalam cara yang mungkin belum kita pikirkan loh. Ya. Begitu. Oke. Dan ini mungkin relate sekali, ada yang direct message private gitu. Jadi poinnya gini, intinya adalah keponakannya melukai diri tadi itu yang disampaikan gitu karena stres sama ibunya gitu. Nah, kita sebagai bukan keluarga inti, kita bukan orang yang dekatnya, kita bukan yang punya hak juga lah dalam tanda petik, tapi kita punya rasa untuk pengen nolong gitulah kira-kira Mas Hans dari sisi luar gitu ya. Kira-kira step apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa nolong si anak ini gitu? Pertama, orang terdekatnya disadarkan bahwa dia sedang menahan sesuatu. Contoh, baru 2 minggu lalu, usia sebentar kelas 1 SMP itu usia berapa ya Kang Abu ya? Kelas 1, 11 kali ya? 12, 13 ya, 13 ya, sekitar itu. Ya. Sudah melukai diri ini nggak masuk akal buat saya. Itu di masa saya lagi bahagia-bahagianya dulu Kang Abu. Lagi senang main-main. 13 tahun ngurung diri di dalam. Ibunya datang laporan melukai diri. Kok bisa semudah itu seperti ini? Berarti ada, kemarin saya telusuri, iya. Anak ini bawa sakit lagi, bawa marah yang tertahan lagi, terpenjara lagi seperti itu. Lalu saya bilang ke ibunya, ibu anaknya mau nggak? Anaknya nggak mau ditemui, anak itu di kamar terus. Berarti saya belum bisa melakukan apa-apa, Kang Abu. Nah, yang saya dekati orang tuanya, saya jelaskan dulu bahwa ini nanti kalau ada momen ngobrol dengan anak itu, arahkan dia segera ketemu orang yang dimana dia bisa terbantu meluapkan itu. Karena kalau nggak terluapkan, dia bawa beberapa tahun ke depan, ibu akan menonton sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dekatin orang-orang terdekatnya dulu, sadarkan dulu, pasti ada momen di mana dia mau cerita sedikit, diarahkan kemudian entah ke profesional yang bisa bantu ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Hans, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu ini ada yang raise hand ya, Mbak atau Ibu Ella Homsah. Silakan. Assalamualaikum Abu Marlo. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Saya mau tanya, jadi saya punya sahabat, kenal sekali saya dengan dia. Jadi dia pernah bercerita dulu masa kecilnya dia itu ya dipukulin oleh ibu, oleh kakaknya. Pokoknya masa kecilnya tough. Terus singkat cerita dia berhasil lepas dari keluarga itu, ya hidup sendiri di luar di perantauan sampai sekarang. Yang dia suka cerita, kadang sesekali cerita itu sambil nangis-nangis. Tapi kalau ditanya apakah sudah memaafkan mereka, ya memaafkan. Terus saya juga tahu behaviornya dia saat sedang berantem dengan pasangannya, kadang suka bawaannya pengen bunuh diri. Atau saat marah itu benar-benar meledak-ledak sekali. Nah, karena gangguan itu kan datang dan pergi ya, kecemasan, panik, stres. Jadi dia nggak yakin apakah harus terapi atau tidak. Nah, itu mungkin saya butuh masukan apakah dia sebenarnya butuh pertolongan psikolog untuk melepas trauma masa lalunya atau bagaimana ya? Oke. Iya. Ya, begitu. Terima kasih Bu Ella. Pertanyaan ini juga mewakili mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Mas Aryo sama Ibu Irma ya. Tadi pertanyaannya sama bahwa kalau ada yang mengalami seperti itu, apa sih treatment yang harus dilakukan gitulah kira-kira terhadap anak-anak khususnya. Silakan Mas Hans. Baik, terima kasih Kang Abu. Ya, untuk masalah-masalah di mana kita misalnya marah ya masih normal, kita masih di luar kendali kadang-kadang karena daya tahan kita sampai pada titik tertentu mencapai maksimalnya lalu kita meluap, itu masih wajar lah. Tapi kalau itu sudah menjadi pola, begitu terus bahkan disertai dengan pikiran-pikiran bunuh diri tadi, berarti belum terselesaikan, masih ada energi blunder di dalam. Saya sarankan bukan segera sih, kalau ada waktu dan dirasa nyaman untuk bertemu dengan orang-orang dari psikologi yang bisa bantu sebaiknya, karena yang mengkhawatirkan saya pikiran-pikiran bunuh dirinya itu yang menunjukkan ada tekanan dari dalam yang cukup kuat seperti itu ya. Kalau hanya marah lalu kemudian bisa berkomunikasi dengan marahnya bahwa saya marah karena ini,
saya tadi meledak karena begini, saya di luar kendali dan dia masih menyadari itu dan mau menyelesaikan itu nggak ada masalah dengan itu. Ya, itu masih bagian dari proses pendewasaan diri. Tapi kalau sudah dibarengi dengan suicidal thoughts itu, pikiran-pikiran bunuh diri, nah saya punya petunjuk kuat bahwa itu perlu segera dibantu oleh orang lain yang untuk menguapkan seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Hans. Ini juga ada pertanyaan dari teman kita di YouTube, Ibu Winastuti Estianingsih. Selamat malam, titip pertanyaan, bagaimana mendeteksi suatu penyakit atau perilaku itu adalah psikosomatis? Gimana Mas Hans? Iya, penyakit itu ada yang namanya psikogenik, genesis itu asal muasalnya karena kondisi pikiran, perasaan, emosi. Sederhana sekali kok. Ya. Bagian-bagian badan yang sering terkena menurut Sigmund Freud tadi, ketika orang mengalami psikosomatis itu kulitnya, terus lambungnya, pencernaannya, terus otot-otot di sekitar punggungnya, pangkal leher, sama kepala itu bagian-bagian badan yang sensitif menerima tekanan dari pikiran, perasaan, emosi. Saya sudah bilang tadi, saya kalau baik-baik saja lalu ada tekanan, pencernaan saya misalnya mengalami gangguan. Nah itu gaya badannya Hans ini, badan masing-masing orang itu berbeda, tergantung titik sensitifnya. Kang Abu punya titik sensitif di badannya, Hans punya. Nah ketika ada tekanan dari dalam, bagian sensitif itu yang kena. Oke. Sesederhana itu. Ya. Teman saya itu kenanya itu kepala, selalu kepala. Pencernaannya oke, tapi dia sensitif di kepala dan mengalami gangguan di situ. Ya. Jadi kenali badan, kenali titik sensitif di badan. Nah, setelah itu ketika itu sudah mulai ada indikator di situ mengalami ketegangan akibat kiriman dari pikiran perasaan kita. Nah, segera lakukan sesuatu untuk menenangkan diri sebelum dia menjadi lebih besar. Begitu. Intinya beda badan, beda sensitivitas, dan sensitivitas itu yang mempengaruhi kiriman pikiran tadi ya. Oke. Terima kasih Mas Hans. Kayaknya kita sama, saya juga kalau ada apa-apa suka ke perut sih Mas Hans. Jadi cepat lapar gitu. Iya. Oke, makasih Mas Hans. Ini ada pertanyaan menarik sebelum kita ke Mas Ahsol di Kalsel. Dari Ibu Sudarila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cucu umur sejak 4-6 tahun, sekarang sekolah di TK. Kadang ia menceritakan sesuatu peristiwa masa lalu, seolah-olah pengalaman dia. Dan kalau didengarkan memang ada benarnya. Mohon tanya, mengapa demikian? Apa ada pengaruh dari orang tuanya pada masa lalu yang menurun, yang diturunkan maksudnya, anaknya aktif, cerdas? Terima kasih. Nah, gimana tuh Mas Hans? Nah, saya kayak kehilangan sedikit menceritakan masa lalu gimana tadi Kang Abu? Jadi ceritanya memori masa lalu yang mungkin 4-6 tahun, tapi ceritanya mungkin cerita dulu lah kali ya, cerita mungkin apakah itu dari bawaan orang tuanya atau apa cerita yang diceritain sama orang tuanya, atau mungkin ya satu cerita yang mungkin dia tidak mengalami tapi dia kok bisa cerita gitu misalkan gitu. Nah itu mungkin relate-nya ke situ sih Mas Hans. Oh iya. Oke. Iya. Jadi memori anak-anak itu memang seringkali 3 tahun ke bawah itu banyak yang hilang ya. Memang alam sudah menyeting seperti itu. Beberapa orang aja yang punya memori sangat kuat bisa menembus di bawah 3 tahun. Saya sudah cek kebanyakan itu setelah 3 tahun baru bisa mengingat ya. Bahwa memori kehidupan pasca 3 tahun itu bisa diingat, ya itu wajar. Tapi kalau dia cerita dengan sangat vivid itu sangat jelas, ya mungkin masih bisa ya. Kadang-kadang anak-anak itu, lucunya anak-anak ini Kang Abu, dia beda sama kita yang sudah dibiasakan oleh guru-guru kita berpikir realistis. Anak-anak itu dunia imajinatifnya sangat hidup ya. Nah kadang-kadang ceritanya, memorinya itu tergabung sama imajinasi sampai kadang terkesan berlebihan. Dibiarkan saja ya, campuran imajinasi biasa seperti itu ya. Oke, jadi di situ imajinasinya ya, kalau imajinasi mungkin bermain. Ya, masih teta kali ya, maksudnya imajinal sekali gitu yang mungkin ya masih terbawa lah di situ. Oke, terima kasih Mas Hans. Ini Kalsel silahkan. Boleh langsung di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Mendengar pemaparan dari Mas Han tadi bahwa kita berarti sebaiknya itu lebih banyak mendengarkan anak daripada menghakimi gitu Pak. Dan cuman
kadang-kadang kita sebagai orang tua itu cenderung menghakimi gitu, karena ada rasa kekhawatiran. Itu lagi-lagi kan balik kepada orang tua itu sendiri kan. Nah, Iya. pertanyaannya untuk mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan rasa kekhawatiran terhadap anak, itu apa yang harus dilakukan, Pak? Kita coba. Oke, Baik. terima kasih Mas. Silakan Mas Hans. Ya, mendengarkan anak itu memang perlu sekali. Kita mau masuk ke dunianya. Tapi kadang-kadang orang tua ini membawa penyakit-penyakit dia dulu, lalu melemparkan itu pada anak-anak. Itu seringkali terjadi. Jadi yang membuat kita sulit mengerti anak itu ketakutan kita sendiri kok, kecemasan kita sendiri kok. Dulu saya waktu sekolah dipermalukan karena matematika saya jelek. Lalu ketika anak-anak saya belajarnya nggak serius, nah saya khawatir sekali. Akhirnya saya kerasi dia di situ karena saya nggak mau dia seperti saya dulu. Akhirnya kita melemparin diri kita pada anak-anak, ini kan keterlaluan juga kadang-kadang saya pikir. Ya. Jadi beresi dulu ketakutan diri sendiri, kecemasan diri sendiri. Kalau itu diberesin, kita nggak melemparkannya pada anak-anak. Ini yang banyak terjadi pada orang tua, sehingga anak-anak itu nggak dibebaskan menjadi dirinya sendiri. Jadi mendengarkan anak itu berarti memahami dunianya. Kadang-kadang kita sulit memahami dunianya karena kita diganggu oleh kecemasan kita sendiri. Berarti beresi kecemasan kita, beresi ketakutan kita. Baru sesudah itu kita melihat anak itu dalam dunianya kok. Ya. Sederhana itu. Oke, terima kasih Mas Hans. Ini juga supaya bisa lebih berhati-hati untuk menjaga hubungan ibu bapak dan anak kali ya Mas Hans ya, bahwa apa yang disampaikan, apa itu akan jadi program di anaknya, which is ya anaknya lahir nggak tahu apa-apa, dapat program dari ibu bapaknya. Betul. Dan nanti pasti akan kembali juga dirasakan oleh ibu bapaknya, karena kan nanti juga kasusnya ke situ-situ lagi gitu ya Mas Hans ya, kira-kira ya. Oke. Saya udah perhatikan ada semacam mata rantai gitu loh Kang Ab. Iya. Eyangnya punya ketakutan dilemparin ke ibunya, ibunya punya ketakutan lemparin ke anak. Ini berlanjut terus sampai cicitnya besok kalau dia nggak segera membereskan itu kan. Yes. Nah, jangan sampai rantai seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa diputus di kita semua ya. For the nextnya kita perbaikan lah. Oke. Terima kasih banyak Mas Hans. Ini ada pertanyaan yang kece banget nih dari Mas Irfan. Apakah agama bisa jadi terapi memperbaiki luka lama di jiwa? Bagaimana kaitan antara agama dan psikologi? Nah, silakan Mas Hans, boleh ditanggapi. Agama ya sangat membantu. Penerimaan itu dijalankan betul dalam ajaran agama yang kita mengerti bersama ya. Kita mungkin mengalimatkannya, membunyikannya dengan istilah yang berbeda. Ada istilah ridho ya, Kang Abu ya. Ya. Aku pasrah apapun keputusanmu. Ya. Ini sudah jalan yang harus saya tempuh. Saya yakin betul ini jalan yang ada maunya Gusti Allah di sini. Itu sangat religius. Itu bentuk penerimaan luar biasa kalau betul-betul loh ya, bukan sebatas lip service aja. Artinya ini sudah jalanku, sudah cantik. Saya yakin betul ada rencana Tuhan di sini. Saya terima itu tanpa ragu ya. Itu juga bagian dari penerimaan. Jadi agama ini kalau disambungkan dengan psikologi itu semestinya sangat dekat kok. Oke. Sangat dekat. Ya, sangat dekat. Nah, karena itu memang ini kolaborasi di masa depan ya. Penting sekali. Begitu. Oke. Jadi tidak bertentangan justru ya Mas Hans ya? Sama iya, sekali tidak bertentangan. Karena motif terdalam orang apa? Motif terdalam orang itu bahagia, tapi kebahagiaannya terganggu oleh peristiwa-peristiwa hidup kan? Nah sekarang kebahagiaan terdalam itu bagaimana kita dapatkan? Hanya ketika kita terhubung dengan yang dalam bahasa Latin itu disebut spiritus. Bahasa Arabnya itu ruh. Nah hanya sesudah hubungan dengan itu terjalin, kebahagiaan itu mengaliri kita. Tapi kita kan kayak putus hubungan dengan dunia ruh itu. Kenapa? Karena kita diganggu oleh luka-luka tadi. Nah, orang psikologi bantu beresin sedikit itu. Nah, ketika channel kebuka ke sana, orang agama masuk. Nah, berarti nyambung. Kalau dua ini bisa berkolaborasi, luar biasa untuk perkembangan kita ya. Oke. Terima kasih Mas Hans, dan
Ini masih banyak sekali pertanyaan tapi sudah 25.6 dan mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir. Ini juga direct message gitu. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya. Insya Allah Mas Hans akan kembali lagi ke Dialog Positif untuk berdiskusi. Jadi ini akan jadi pertanyaan terakhir. Dan maaf sekali yang belum bisa dibacakan pertanyaannya karena waktu gitu ya. Oke, ini direct message jadi private. Saya bipolar Pak Hans katanya. Sudah pernah tes tapi belum mengobati lebih lanjut. Itu gimana baiknya saya mengobati? Karena katanya mesti minum obat. Nah, gimana tuh Mas Hans? Katanya perlu apa mesti? Jangan mesti. Kalau mesti ya nggak sembuh-sembuh nanti ya. Perlu minum obat. Kalau sudah menganggap harus minum obat. Nah, yang kedua, diagnosis ini diterima bukan lalu ditempelin ke diri sendiri. Ini banyak penyakit orang seperti itu. Datang ke saya melaporkan aku bipolar, sudah menyamakan dirinya dengan bipolar. Lalu baca di internet bipolar nggak sembuh-sembuh, aku nggak bisa sembuh. Self-diagnosa gitu ya. Itu penyakit paling mengerikan di zaman kita ini. Modal ketemu Google lalu menyamakan dirinya dengan informasi, tambah parah. Di dalam harus ada keyakinan bahwa saya bisa keluar dari kondisi ini bipolar, di mana saya kadang-kadang mengayun begitu gampangnya senang, begitu gampangnya sedih. Ini hanya ayunan yang bisa saya perlambat ayunannya sampai saya kembali normal. Bipolar itu kan ayunan sangat cepat dari senang ke sedih-sedih. Nah, berharap bisa memperlambat ayunannya sampai saya pada kondisi normal. Saya pun dengan Kang Abu ini kadang senang, kadang sedih, tapi jaraknya agak lama dikit ya. Yang bipolar itu cepat. Iya, ayunannya talinya panjang Mas Hans. Panjang. Jadi kita ini bipolar juga Kang Abu, tapi agak panjang dikit. Oke Mas Hans. Ya, Aduh, ya. tadi saya bilang ini pertanyaan terakhir tapi ini masih ada sekitar 2 menit 3 menit Mas Hans. Ini sih personal pertanyaan dari saya ini sih. Ya, ya. Gini Mas Hans. Mas Hans kan pasti banyak nerima cerita lah, kasus lah, apa yang tadi lah diceritain gitu ya, yang nanti bisa menular. Tips and tricks apa yang dilakukan oleh Mas Hans supaya semua vibes negatif lah, semua apa yang tidak membuat mengotori yang ada di dalam tuh, apa yang Mas Hans lakukan? Silakan Mas Hans. Ternyata kebutuhan terdalam manusia itu diterima apa adanya oleh orang. Itu kebutuhan terdalam. Yang kemarin ada yang bipolar datang juga nih, bipolar lagi. Bipolarnya kok lagi laris ya. Ya. Aku ke psikiater, didiagnosis bipolar. Aku sudah nggak bisa lepas dari obat seperti tadi itu ya. Terus sambil dia ngomong ke saya, dia tuh mengatakan begini, maaf ya Pak ya, ini kondisi saya lagi pas depresinya. Mungkin nanti kalau tiba-tiba terjadi loncatan mengerti ya. Dia sudah mengantisipasi, ini orang sakit beneran atau gimana nih saya pikir ya. Jadi dia sudah, saya bilang, saya mau dengerin kamu, buang dulu sebentar, singkirkan sebentar diagnosis itu. Saya mau kamu cerita aja, saya nggak mau diganggu sama diagnosis itu. Bahwa diagnosis itu ada, iya, itu jadikan semacam informasi tentang kondisimu. Kamu jangan menyamakan dirimu dengan itu. Kalau kamu udah nyamain dengan itu, kamu nggak akan berubah. Kita singkirkan diagnosismu tentang itu. Sekarang kamu cerita bebas. Dia cerita, dan selama cerita itu dia stabil kok. Anehnya di situ Kang Abu. Kadang orang dijajah olehnya sendiri. Itu penjajah paling mengerikan di dunia, pikiran diri sendiri. Karena itu, keren. Karena itu tolong bebaskan dari penjara utama ini. Ya itu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan lo dong buat Mas Hans. Luar biasa ya, super mind blowing malam hari ini. Kita banyak sekali mendapatkan insight dan mudah-mudahan insight ini bukan hanya jadi knowing gitu ya, tetapi mari kita transformasikan jadi semangat untuk menjadi perilaku, transformasi menjadi akhlak juga. Dan tadi betul, mari kita stop di kita gitu ya, dan mudah-mudahan dalam artian supaya for the next generation itu makin lebih baik. So Mas Hans, seperti biasa final statement untuk episode 383, silakan. Oke. Saya mau minta maaf pada semua bahwa dari awal itu suasananya suram sekali cerita saya. Saya mau menunjukkan wajah asli dunia itu kayak gitu. Kita harus melewati dunia ini. Bahasa Arab dunia itu tempat sementara saja. Dalam bahasa Sanskerta dunia ini disebut samsara. Samsara itu kemudian di bahasa Indonesia kan jadi sengsara. Berarti dunia ini ya sengsara. Tapi hanya orang-orang kuat yang bisa melewati ini, dan saya yakin kalau kita benar-benar mau menikmati jalan hidup kita yang sudah cantik, pasti
pasti buahnya luar biasa ya. Jangan menyerah di jalan. Hidup sudah seperti ini. Kelebihan kita sebagai manusia, kalau kita kuat di jalan kita masing-masing, keindahan sedang menunggu kita di suatu tempat di depan sana. Makasih. Oke, luar biasa, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Hans. Mas Hans, terima kasih, sehat-sehat selalu. Untuk ke Dialog Positif, jangan bosan juga untuk selalu menginspirasi, karena saya rasa kita semua sangat membutuhkan ilmu ini semua. Oke, terima kasih. Kita ketemu Mas Hans tahun depan, libur dulu setahun, Mas. kita ketemu lagi nanti insya Allah di Januari. So, itu tadi terakhir jelek banget sih ya, penjajah sadis gitu ya, penjajah yang paling bahaya adalah pikiran sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar berdamai dengan pikiran sendiri. Mari kita segera, jangan berlama-lama untuk nyaman di penjara masa lalu. Mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Oke, kita foto dulu seperti biasa. Ibu dan Bapak, hitungan ketiga tinggal senyum aja.